korporasi pertanian berbasis rakyat. Mantap. Korporasi. Sementara yang ada korporasi berbasis kapitalis, kita berbasis kerakyatan. Jika konsepnya di sana yang dari sebelah kiri tadi ada BUMDes, kita tempat dia langsung nebar kan ya. Ya. jadi ini masih bisa dipakai barangnya, sisanya itu limbahnya bisa dipakai untuk dipakai untuk bergen. Iya. Ini kardus milenial. Iya. Kalau ini Saya Ini yang jadi salah satu dipakai di kopi kami. Nah itu ada afrodisiaknya. Afrodisiak tuh obat kuat. masuk angin juga. Iya. apa Nah ini cabai biasa ini. Nah ini cabai biasa. Ini ya Biasa ini. Cabai Jawa ini berarti cabai puyang kan ini? Izin Pak Agung, mungkin bisa dijelaskan tentang kegiatan tadi. Sepertinya Pak Kapolres bersama dengan rekan-rekan dari Samin Institut telah melaksanakan peninjauan di kawasan desa Sidorejo. Mungkin bisa dijelaskan Pak kegiatannya tadi? Mungkin kami jelaskan sejak awal, kami di tahun 2022 bersama dengan masyarakat sepakat untuk mengembangkan satu tanaman organik herbal dan kita tambah milenial. Apa itu? Bahwa kita mengembangkan satu budidaya tanaman mulai dari nanti berasnya organik, sayurnya organik, buah organik, ditambah lagi minumannya itu organik plus herbal. Nanti ada jamu-jamuan yang bisa untuk bermanfaat. Nah kemudian Pak Kapolres meninjau pada hari ini dengan rombongan Samin Institute. Ini kami sangat senang sekali karena kami juga butuh sentuhan bantuan untuk terkait dengan milenialnya. Sehingga kami mencoba untuk berinovasi bagaimana jamu ini bisa disajikan tidak seperti jamu-jamu yang lama pahit kesannya, mungkin baunya. Ini sudah kita mix dengan menu-menu yang lain sehingga khasiat jamu ada tapi rasanya sudah rasa kekinian atau milenial. Kemudian yang kedua, ini ada integrasi. Integrasinya adalah mulai kita pupuknya. Di sini kita sudah ada sapi menghasilkan kotoran kita bikin kompos jadi pupuk. Kemudian kita bikin mol itu mikroorganisme lingkungan yang ada di sini itu kita kembangkan sebagai pupuk organik cairnya. Nah sehingga petani di sini sudah 2 kali panen ini itu tidak menggunakan pupuk kimia. Artinya kita mencoba untuk mengolah pupuk itu secara hayati dan sudah panen kemarin. Dan ini sudah bisa dirasakan, alhamdulillah panennya bagus. Nah kemudian untuk kendala yang lain mungkin ini pemasarannya, karena pemasaran ini bagaimana bisa untuk bersama-sama untuk bisa menggaungkan bahwa kedepannya mestinya dengan herbal dan organik ini adalah tuntutan zaman ke depan sehingga secara kesehatan manusia juga lebih bagus. Mungkin itu. Kalau untuk produknya sendiri ada apa saja Pak? Untuk produk kita yang jelas untuk tanaman padinya nanti berasnya organik, kemudian sayurannya organik, kemudian kita nanti mengarah ke buah ya, tapi ini baru karena musimnya belum. Nanti kalau musim kemarau kita buah melon, semangka, mungkin buah-buah yang lain nanti akan kita kerahkan dengan organik tadi. Terus kemudian ada produk jamu-jamuan. Terus di sini karena kita lebih membranding adalah nanti menjadi desa wisata edukasi herbal organik milenial. Artinya di sini kita sudah membuat satu rumah tanaman. Rumah tanaman di sini sudah ada 70 jenis tanaman jamuan dengan khasiat-khasiat yang sudah diuji, sehingga tanaman ini menjadi nanti pusat pendidikan baik kepada anak-anak, remaja, agar ke depan itu tanaman hayati kita yang mengandung khasiat ini tidak punah, tidak dilupakan. Kemudian yang kedua, pemberdayaan kami di masyarakat. Kami di sini punya kebun bibit. Nah, kebun bibit ini kita buat hasil dari penyemaian ini itu kita bagi kepada warga. Nah, kita ada 3 seperti ini karena kita punya 3 dusun. Jadi ada 3 tempat. Kemudian di sini sebagai pusat pembelajarannya. Nah, setiap seminggu sekali itu ibu-ibu itu ada pembelajaran dengan materi-materi yang dibimbing, dibina, didampingi oleh konsultan yang ahli. Kebetulan kita didampingi oleh konsultan organik. Itu sementara memang kita
meminta bantuan CSR Pertamina untuk pendampingnya. Kemudian untuk herbalnya kita didampingi oleh ahli herbal Dr. Yanti Maharani. Nah itu yang mendampingi di sini, yang mengarahkan dan memberikan satu komposisinya, ini kandungannya berapa dan sebagainya kepada ibu-ibu ini, sehingga nanti minuman jamu ini itu betul-betul punya khasiat, tidak hanya sekedar minuman biasa. Mungkin itu. Petani yang udah ikut program ini ada berapa totalnya? Sementara yang ini karena kita kemarin itu kita memberikan penawaran pada warga, jadi yang minat betul, yang mau awal itu kita ada 40 orang. Ya, sudah 40 orang, dan kita sudah dari 40 orang itu ada yang setengah hektar, ada yang seperempat hektar menanamnya, ada yang 2 hektar, ada yang 4 hektar, saya sendiri 4 hektar kayak itu. Nah, mencoba untuk kita tanam itu luasannya itu di 20 hektar. Di 20 hektar kita yang panen kemarin. Yang MT ini nanti akan lebih banyak lagi, ya, karena warga sudah tahu ternyata kemarin alhamdulillah sedikit lebih tahan terhadap serangan hama. Jadi yang lain mungkin 1 hektar hanya dapat 8 kintal 1 ton, ini masih bisa panen 6 sampai 7 bahkan artinya 8 ton 1 hektarnya. Ini sama-sama yang berdekatan, artinya yang sini dengan kimia ternyata kurang bagus, ternyata dengan kita menggunakan organik ini bisa dirasakan. Berarti Dari sisi kualitas Pak, kelebihan tadi organik sama yang biasa. Kalau organik yang jelas menurut kesehatan pasti akan lebih bagus. Sebagai contoh begini, kemarin sudah dicoba oleh konsultan, tapi tidak di sini ya. Orang punya penyakit diabetes, kemudian dia makan beras organik itu selama 3 bulan dipantau itu dengan minuman jamu yang ada. Alhamdulillah tanpa obat-obatan kimia gula darahnya bisa turun. Jadi sementara ini kadang kan kalau makan beras biasa itu kan nggak berani, kadang malah makan bekatul kayak gitu kan, kasihan juga. Sehingga ini kita punya beras yang betul-betul beras, tetapi tidak ada kandungan residu kimianya. Kami lebih mengatakan beras sehat ya, karena kalau organik itu mesti harus prosesnya harus di lab dan sebagainya, tapi kita treatmentnya adalah treatment organik, tidak menggunakan kimia sama sekali. Sehingga produk kita adalah beras sehat, itu tanaman sehat, sehingga dimakan manusia pun insya Allah juga bisa lebih sehat lah, kurang lebih begitu. Ojo lali lo di follow, like, ambil subscribe sosial media Tribun Muria.